Selanjutnya latar belakang. Negara Indonesia menganut otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah mengatur urusannya sendiri, namun tetap dalam kontrol pemerintah pusat sesuai undang-undang. Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang dapat dikembangkan oleh daerah dengan cara menggali dan mengelola potensi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Kota Manado, pajak restoran dan pajak hiburan menjadi sumber pajak yang potensial karena pertumbuhannya terus meningkat. Pajak restoran dikenakan tarif 10% dari pembayaran yang diterima. Pajak hiburan mempunyai tarif beragam antara 7,5% hingga 30%. Namun, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang diterima. Bahkan, ada yang belum pernah membayar sama sekali. Pemerintah berupaya mengecek langsung transaksi di restoran. Efektivitas mengukur pencapaian target pemungutan pajak. Penerimaan pajak dianggap efektif jika dapat mencapai target yang ditetapkan. Pajak restoran memberikan kontribusi besar, sedangkan pajak hiburan hanya sedikit. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Manado selama periode 2014 sampai 2018? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Manado? 3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Manado dalam periode yang sama? 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan? Yang terakhir atau kelima, bagaimana upaya pemerintahan Kota Manado untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan? Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Manado. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Manado. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kendala dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pemungutan pajak. Ada pengertian pajak restoran dan pajak hiburan. Yang pertama, pengertian pajak restoran. Di sini, pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk rumah, makan, kafetaria, dan sejenisnya. Objek pajak merupakan pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat maupun di luar tempat. Subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran. Setelah itu, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. Daerah memiliki hak untuk mengenakan pemungutan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang. Beberapa restoran mungkin tidak dikenakan pajak jika peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pengertian pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dinikmati dengan hiburannya. Objek pajak hiburan mencakup berbagai jenis hiburan seperti menonton film, pagelaran seni, kontes, diskotik, permainan, panti pijat, dan pertandingan olahraga. Dan dasar pengenaan pajak hiburan adalah uang yang diterima oleh penyelenggara, termasuk potongan harga dan tiket gratis. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut. Tontonan film 7,5%, pagelaran musik 30%, pagelaran kesenian dan tari 10%, binaraga dan sejenisnya 25%, pameran 30%, sirkuit akrobat dan sulap 30%, permainan biliar, golf dan bowling 25%, permainan kuda, kendaraan bermotor 30%, pusat kebugaran 20%, pertandingan olahraga 10%, pagelaran busana, kontes kecantikan 30%, diskotik, karaoke, klub malam 35%, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa 20%, permainan ketangkasan 20%, dan hiburan kesenian rakyat atau tradisional 10%. Dasar pemungutan pajak. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan di kabupaten atau kota mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, serta peraturan daerah dan keputusan bupati atau wali kota terkait. Sejak pajak hiburan terdiri dari orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan serta yang menyelenggarakan hiburan, masa pajak ditetapkan selama 1 bulan atau waktu lain yang ditentukan oleh bupati atau wali kota. Sedangkan tahun pajak yang berlangsung selama 1 tahun, pajak hiburan yang terhutang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa dan tahun pajak sesuai ketentuan daerah.
Pajak terutang dihitung saat penyelenggaraan hiburan atau pusat pembayaran diterima sebelum hiburan diadakan dan dipungut di wilayah di mana hiburan berlangsung. Selanjutnya, kontribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Dalam konteks pajak, kontribusi adalah sumbangan wajib pajak restoran dan hiburan kepada pajak daerah, yang juga bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidup. Perhitungan pajak restoran. Perhitungan pajak restoran mencakup objek, subjek pajak, dan tarif. Yang pertama, objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pelanggan, baik di tempat maupun di luar. Yang kedua, subjek pajak adalah individu atau badan yang membeli makanan dan minuman, sedangkan wajib pajak adalah yang mengelola restoran dan harus memiliki izin dari wali kota atau pejabat terkait. Yang ketiga, tarif pajak restoran adalah maksimum adalah 10%, diatur dalam peraturan daerah, dan restoran dengan omset 15 juta per bulan wajib membayar pajak. Jumlah pajak dihitung dengan mengalihkan tarif dengan dasar pajak. Pengusaha restoran harus menambahkan pajak pada pembayaran pelayanan. Jika tidak, total pembayaran akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 39, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Manado adalah paling tinggi sebesar 10%. Perhitungan pajak hiburan. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hiburan adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Sistem pemungutan pajak hiburan dimulai dengan pendaftaran wajib pajak yang mengisi formulir untuk mendapatkan NPWPD. Setelah mendaftar, wajib pajak menerima surat pemberitahuan atau SPT golongan 4 dan data SPT disalin ke kartu data. Nota perhitungan pajak juga dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran Kota Manado. Analisis menunjukkan bahwa target pajak restoran di Manado meningkat setiap tahun dan pencapaiannya selalu lebih dari 100%, menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan taat membayar pajak. Bapenda perlu terus menjaga kinerjanya agar penerimaan pajak tetap efektif. Dari 2014 hingga 2018, pajak restoran memberikan kontribusi yang baik, masuk dalam kategori sedang untuk peningkatan. Tabel kriteria kontribusi. Presentase 0,00 sampai 10% termasuk kriteria sangat kurang. Presentase 10 sampai 20% termasuk kriteria kurang. Presentase 20,10 sampai 30% termasuk kriteria sedang. Presentase 30,10 sampai 40% termasuk kriteria cukup baik. Presentase 40,10 sampai 50% termasuk kriteria baik, dan presentase di atas 50% termasuk kriteria sangat baik. Data pajak efektivitas penerimaan pajak restoran. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak restoran adalah efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak restoran dibagi target penerimaan pajak restoran dikali 100%. Contohnya, tahun 2014 realisasi targetnya adalah Rp40.401.504.799 dibagi targetnya yaitu Rp38.550.000 dikali 100%, yang berarti presentasi efektivitasnya itu adalah 104,80%, yang termasuk kriteria sangat efektif. Kontribusi dari penerimaan pajak restoran. Untuk menghitung kontribusi dari penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah digunakan rumus berikut. Kontribusi sama dengan realisasi penerimaan pajak restoran dibagi realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100%. Contohnya, tahun 2014 realisasi pajak restorannya yaitu Rp40.401.504.799 dibagi realisasi pajak daerahnya Rp187.303.749.686 dikali 100%, yang berarti presentasi kontribusinya yaitu 21,57%, termasuk kriteria kontribusi penerimaan pajak hiburan. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak hiburan adalah efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak hiburan dibagi target penerimaan pajak hiburan dikali 100%. Contohnya adalah tahun 2014 realisasi targetnya yaitu Rp7.283.563.807 dibagi Rp7.349.999.850 dikali 100%, yang berarti presentase efektivitasnya adalah 99,06%, yang termasuk kriteria sangat efektif.
kontribusi penerimaan pajak hiburan. Untuk menghitung kontribusi dari penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah digunakan rumus berikut. Kontribusi sama dengan realisasi penerimaan pajak hiburan dibagi realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100%. Contohnya tahun 2014 realisasi pajak hiburannya yaitu 7.280.563.807 rupiah dibagi realisasi pajak daerah yaitu 187.303.746.686 rupiah dikali 100% yang berarti presentasi kontribusinya yaitu 3,88% yang termasuk kriteria sangat kurang. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Pajak restoran memiliki kontribusi dalam kategori sedang dan selalu melebihi 100% dalam efektivitas dari tahun 2014 hingga 2018 masuk dalam kategori sangat efektif. Yang kedua, pajak hiburan termasuk kategori sangat kurang dalam kontribusi terhadap pajak daerah, tetapi efektivitasnya sangat baik, selalu mencapai target di tahun yang sama. Yang ketiga, kontribusi pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 84.246.111.627 dengan persentase kontribusi 28,7%, sedangkan terendah pada 2014 sebesar Rp 40.401.504.799 dengan persentase 21,57%. Yang keempat, kontribusi pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 11.012.274.849 dengan persentase 4,95%, terendah pada 2014 sebesar Rp 7.280.563.807. Yang kelima, penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan mengalami peningkatan signifikan dari 2014 hingga 2018. Yang terakhir, yang keenam, pajak restoran selalu mencapai target, sementara pajak hiburan tidak mencapai target pada 2014, tapi berhasil dari 2015 hingga 2018. Saran. Yang ke-1, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado perlu meningkatkan pengawasan pemungutan pajak agar penerimaan mencapai target. Yang kedua, yang terakhir, Bapenda sebaiknya menggunakan media sosial untuk sosialisasi pentingnya pajak tersebut untuk kebutuhan Kota Manado. Daerah Restoran SPT. Lampiran 3. Peraturan Bupati Manado nomor tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Nomor SPTPD masa pajaknya 2014, tahun pajaknya 2018. Di sini ada logonya. Pemerintah Kabupaten Manado, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Jalan Maju Jaya nomor 10, Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Manado. SPTPD, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pajak Restoran. NPWPD 0102515111281500. Nama usaha PT Restoran Maju. Di sini ada pendapatan, tarif, jumlah, kode rekening, uraian, dasar pengenaan pajak, presentase kontribusi, dan pajak terhutang. Kode rekening 67891, uraian setiap akhir tahun. Dasar pengenaan pajak dari tahun 2014 hingga 2018, tabel realisasi pajak restoran. 4040150479 ditambah 47469492846 ditambah 60607630932 ditambah 71905821095 ditambah 84246111627 dijumlahkan hasilnya Rp 3046305612999. Nah, presentasi kontribusi dan pajak terhutangnya, cara menghitungnya ialah 404015047999 dikali 21,57%, hasilnya Rp 869500000. 47469492 dikali 23,14%, hasilnya Rp 10,965000000. 60607630932 dikali 27,27%, hasilnya Rp 16,507000000. 71905821095 dikali 26,31%, hasilnya Rp 18,968000000. Yang kelima, tahun 2018, 84246111627 dikali 28,7%, hasilnya Rp 24,197000000 dijumlahkan hasilnya Rp 79,532000000. Nah, untuk pendapatannya Rp 3046305612999 dikali tarifnya itu 10%. Maka hasilnya Rp 30,463,056,10.
Pajak Daerah Hiburan SPT. Lampiran 3 Peraturan Bupati Manado Nomor Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang tata cara pemungutan pajak hiburan, nomor SPTPD-nya masa pajak 2014, tahun pajak K 2018, SPTPD Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Hiburan. Di sini ada logonya. Pemerintahan Kabupaten Manado, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Jalan Hiburan Nomor 20, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Manado. NPWPD-nya 0202642972631000. Nama usaha PT Hiburan Sejahtera. Di sini ada pendapatan, tarif, jumlah, nomor kode rekening, uraian, dasar pengenaan pajak, presentasi kontribusi, pajak terhutang. Nah, kode rekeningnya 67892, uraian setiap akhir tahun. Dasar pengenaan pajak, tabel realisasi pajak hiburan, dari 2014 hingga 2018, 7280563 ditambah 9039266 ditambah 1101227389 ditambah 11556376025 ditambah 14143484576. Dijumlahkan hasilnya Rp 53031964 dikali dengan presentase kontribusi. Dan ini mau mencari pajak terhutangnya. 72805630807 dikali 3,88%, hasilnya Rp 282646000. Terus 9039266 285 dikali 4,40%, Rp 397731000. 110122738449 dikali 4,95%, hasilnya Rp 545607000. 115563760025 dikali 4,22%, hasilnya Rp 488800000. Yang terakhir 14143484576 dikali 4,83%, hasilnya Rp 683000000 dan dijumlahkan hasilnya 23969840000. Nah, untuk pendapatannya itu Rp 53031964542 dikali 15%, hasilnya Rp 79547946882. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.